Bab 1442 Sistem Perencanaan Tertinggi. Gemerincing? Seluruh penonton meledak menjadi gempar. Mata semua orang membelalak tak percaya. Kombinasi Suke, De, dan Dok ini sangat tercela sehingga mereka tidak punya teman. Mereka jelas telah melarikan diri, tetapi mereka masih pamer. Mereka tidak hanya pamer, tetapi mereka juga memprovokasi 10 Raja Surgawi lagi, mengancam akan menyerang mereka bersama. Ini tidak bisa diterima. Tantangan yang begitu terbuka dan terbuka, saya khawatir pasti ada semacam konspirasi. Menurut gaya mereka, mereka pasti telah memasang semacam jebakan dan ingin 10 Raja Surgawi melompat masuk. Oh, ini adalah sesuatu yang bahkan orang buta pun bisa melihatnya. Belum tentu, mungkin mereka sengaja mengudara, mencoba menakut-nakuti 10 Raja Surgawi. Jangan lupa, menurut kekuatan kedua belah pihak, jika mereka benar-benar bertarung, pihak Suke jelas akan kalah. Sekarang kamu menyebutkannya, itu masuk akal. Omong kosong, ini adalah 10 Raja Surgawi. Bahkan jika mereka melihat konspirasi, menurutmu apakah mereka bisa ditakuti? Ya, bahkan jika Suke telah membuat jebakan besar, 10 Raja Surgawi tidak dapat mundur. Di satu sisi, itu karena mereka tidak tahan kehilangan muka, dan di sisi lain, mereka tidak berpikir ada jebakan yang bisa membuat mereka takut. Lagi pula, pada tingkat kekuatan mereka, itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditangani oleh formasi atau batasan apapun. Banyak orang berbicara dan berspekulasi. 6 Raja Surgawi lainnya yang tinggal di kota Tiansa juga murung saat ini. Akan lebih baik jika Suke tidak berbicara. Sekarang setelah dia membuka mulut untuk memprovokasi mereka, ditambah dengan diskusi orang-orang yang hadir, mereka berenam harus pergi. Tetapi jika mereka pergi, kebanyakan orang akan berpikir bahwa mereka berenam telah dibodohi dan takut akan konspirasi Suke. Tetapi jika mereka pergi, itu benar-benar tidak perlu. Apakah perlu mengirim 10 Raja Surgawi untuk berurusan dengan seorang pemuda di tahap surgawi manusia? Akan terlalu banyak bahkan jika hanya ada satu. Oh, tidak peduli apa yang dia mainkan, dia berhasil membuatku kesal. Orang seperti ini harus dicabut jiwanya, dimasukkan ke dalam minyak lampu untuk dibakar dan disiksa sampai mati. Pada saat ini, Raja Surgawi muda mencibir. Kemudian, dengan swoosh, dia menggerakkan tubuhnya dan berlari ke depan. Itu masuk akal, karena dia ingin mati di tangan kita bersepuluh, kenapa kita tidak memenuhi keinginannya? Celestial King perempuan lain yang tampak muda berkata sambil tersenyum. Ketika 4 Raja Surgawi yang tersisa melihat ini, mereka tidak berpikir lebih jauh dan bergegas maju bersama. Pada saat ini, pemandangan spektakuler terjadi di luar kota Tiansa. 10 Raja Surgawi berlari satu demi satu, seperti panah tajam, langsung menuju duo Suke, dan Suke di lereng bukit tidak jauh dari situ. Masing-masing Raja Surgawi dapat mengguncang seluruh benua surga dengan hentakan kaki mereka yang santai. Tapi sekarang, 10 dari mereka telah diprovokasi untuk bergabung untuk membunuh Suke dan yang lainnya. Betapa mengesankan. Tidak peduli apa, bahkan jika Su, De, Dok combo mati di sini, mereka akan meninggalkan nama mereka dalam sejarah. Tentu saja, dari sudut pandang tertentu, bisa dibunuh oleh 10 Raja Surgawi juga merupakan semacam kemuliaan tertinggi. Tapi sekali lagi, aku menantikan untuk melihat jebakan macam apa yang telah dipasang oleh ketiga bajingan itu. Ketika seseorang mengatakan ini, semua orang berhenti berbicara dan memusatkan perhatian mereka di luar kota Tiansa. Peri Zixia dan yang lainnya tetap di tempatnya, wajah mereka muram. Tidak peduli seberapa besar kepercayaan mereka pada Suke dan yang lainnya, sulit bagi mereka untuk bersantai saat ini. Lagi pula, itu adalah 10 Raja Surgawi. Peri Zixia paling tahu seberapa kuat Raja Surgawi itu. Kesenjangan antara kekuatan mereka sangat sulit ditebus dengan hal-hal lain. Luar biasa, kakak Su benar-benar memiliki sikap seperti ayahnya. Ji Wuyun kagum. Ji Qinghan, yang berada di sebelahnya, mengerutkan kening. Apakah itu menurutmu sikap? Apakah menurutmu perilaku mereka adalah sikap? Ah, kakak, apalagi itu? Ji Wuyun terkejut. Kamu masih terlalu muda. Ji Qinghan menggelengkan kepalanya sedikit dan melirik keluar kota.
Dia berkata dengan suara yang dalam, perilaku mereka tidak diragukan lagi untuk menyenangkan publik dan menyebabkan kehancuran mereka sendiri. Tidak ada sikap untuk dibicarakan. Ini. Apakah kamu benar-benar berpikir mereka dapat bersaing dengan 10 Raja Surgawi? Ji Qinghan tiba-tiba menarik pandangannya dan menatap langsung ke arah Ji Wuyun. Ji Wuyun berhenti dan memilih untuk tetap diam. Ya, ini adalah 10 Raja Surgawi yang perkasa. Bagaimana saudara Su dan yang lainnya bisa mengalahkan mereka? Beberapa kekuatan tidak dapat ditebus oleh hal-hal eksternal, kecuali itu adalah senjata pembunuh yang menghancurkan bumi. Apakah saudara Su dan yang lainnya memilikinya? Memikirkan hal ini, Ji Wuyun juga melihat keluar kota Tiansa. Pada saat ini, beberapa Raja Surgawi dari klan Petani Ilahi, yang dipimpin oleh lelaki tua itu, telah bergegas ke depan Suke dan yang lainnya. Boom! Tanpa ragu-ragu, salah satu Raja Surgawi dari klan Petani Ilahi bergerak. Dia menekan telapak tangannya ke udara, dan seluruh gunung itu hancur di tempat dan dipindahkan ke tanah. Semua orang yang hadir tersentak dan bergidik ketakutan. Ini adalah kekuatan Raja Surgawi. Serangan telapak tangan biasa memiliki kekuatan seperti itu dan sangat menakutkan. Sudah berakhir lagi? Apa? Kenapa aku bilang lagi? Bisik seseorang. Semua orang telah melihat Suke dan yang lainnya ditutupi oleh telapak tangan ini dan gunung berubah menjadi abu. Tapi, siapa yang tahu apakah itu benar kali ini? Ha! Benar saja, dalam sepersekian detik, tawa Wang Baoqiang style yang menusuk telinga Suke terdengar lagi. Kali ini, kombinasi Suke, dan Suke muncul di puncak gunung yang jaraknya ribuan meter. Se-asteris T, dia memainkan trik ini lagi. G-asterismen, itu ilusi lagi. Orang-orang yang hadir tiba-tiba berteriak, merasa sangat bosan. Pertempuran yang mengasyikkan umumnya terjadi bolak-balik. Bagi orang seperti Suke, yang terus menggunakan ilusi untuk menghindari pertempuran, itu sangat membosankan. Namun, Suke, Budfest, dan Duan Jiude bersenang-senang. Kali ini, tawa sarkastik mereka jauh lebih intens dari sebelumnya, dan mereka terus menunjuk ke arah Raja Surgawi yang datang lebih dulu, seolah-olah mereka sedang menonton lelucon. Orang-orang di kota Tiansa tercengang dan sekali lagi memandangi Raja Langit dari klan Petani Ilahi. Setelah itu, semua orang tercengang. Raja Surgawi itu ditutupi dengan bilah, dan setiap bilah bersinar dengan lampu hijau terang, seolah-olah itu sangat beracun. His, bagaimana ini mungkin? Seseorang langsung tersentak dan berteriak kaget. Ya Tuhan, jebakan macam apa itu? Bagaimana awalnya? Aku tidak melihat ini sama sekali barusan. Intinya, dengan kekuatan para Raja Langit itu, mereka tidak bisa menghindari pedang itu. Ini sangat aneh. Banyak orang mengikutinya. Hanya Zixia Fairy, serta beberapa Celestial King yang tiba selangkah kemudian setelah kota Tiansa, melihat pemandangan barusan dengan jelas, dan mereka semua merasa malu. Kecepatan dan reaksi para Raja Surgawi memang sangat cepat, dan tidak ada kultivator yang bisa menandingi mereka. Tapi masalahnya adalah jika mereka menabrak tumpukan pedang itu sendiri, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Apa yang baru saja menjadi ilusi bukan hanya Suke, Budfest, dan Duan Jiude yang berdiri di lereng gunung, tetapi bahkan gunung itu pun palsu. Seorang Raja Surgawi bergegas maju dan menghancurkan gunung besar itu dengan satu telapak tangan, tetapi mereka tidak berhenti. Mereka terus bergerak maju. Siapa yang mengira bahwa mereka akan menabrak dinding pedang yang tersembunyi di balik ilusi? Bajingan, binatang kecil terkutuk ini. Raja Surgawi tua dari klan Petani Ilahi meraung dan menggunakan kekuatan inti surgawinya untuk mematahkan pedang padat di tubuhnya. Raja Surgawi lainnya mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Tidak, ada yang salah dengan ilusi ini. Mereka berada di luar wilayah kita. Ini lebih seperti alam yang hanya dimiliki oleh para dewa. Jika tidak, mustahil bagi kita untuk tidak menyadarinya." Mungkinkah yang membantu mereka di belakang layar bukanlah Celestial Prime, tapi... Para Raja Surgawi berhenti berbicara dan saling memandang. Tebakan berani muncul dari hati beberapa orang, membuat mereka gemetar. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin.
Para dewa sudah punah di zaman kita. Bagaimana mereka bisa muncul di zaman ini? Ya, seharusnya tidak ada dewa di era ini, atau dengan kata lain, mereka seharusnya tidak muncul di benua langit. Tenang, mungkin kita terlalu serius. Mungkin itu hanya semacam harta karun khusus yang kebetulan mengisolasi persepsi kita. Beberapa raja surgawi berkomunikasi satu sama lain, wajah mereka serius, dan akhirnya, mereka perlahan menghela nafas lega. Suke telah menggunakan shell aperture ilahi untuk mengatur beberapa arai ilusi, dan akhirnya mengembangkan ruang palsu, di mana pedang beracun yang tak terhitung jumlahnya disembunyikan, sehingga raja surgawi dari klan petani ilahi langsung memukulnya. Ini semua adalah pujian dari Divine Aperture Shell, tetapi hal semacam ini benar-benar di luar imajinasi para raja surgawi. Terkadang, semakin banyak Anda tahu, semakin Anda merasa takut. Untuk para pembudidaya dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, kekuatan shell aperture ilahi mungkin tidak membuat mereka merasa takut. Tetapi bagi para pembudidaya yang kuat dari panggung Raja Surgawi, tidak ada yang bisa menghindari persepsi mereka seperti ini kecuali para dewa, bahkan Kaisar Langit pun tidak dapat melakukannya. Jadi mereka menakuti diri mereka sendiri pada saat pertama, mengira bahwa orang di balik fraksi surga yang meledak adalah dewa. Namun setelah analisis beberapa orang, mereka menghilangkan ide menakutkan ini. Di era ini, seharusnya tidak ada dan tidak mungkin dewa ada. Tidak ada alasan, tetapi mereka sangat percaya ini. Mungkinkah bocah itu benar-benar memiliki harta yang sebanding dengan kekuatan para dewa? Pada saat ini, beberapa raja surgawi telah melepaskan bilah di tubuh mereka, dan mata mereka menyapu ke arah gunung tidak jauh, dan sentuhan cahaya muncul di mata mereka. Pisau beracun semacam ini, bahkan jika itu bisa melukai mereka, tidak akan berpengaruh. Pada tingkat kultivasi mereka, bahkan jika mereka mengalami cedera, mereka dapat pulih dalam sekejap. Kecuali jika itu adalah penindasan kedap udara terhadap kekuatan mereka atau serangan mematikan pada akhirnya. Jika tidak, keberadaan di alam Raja Abadi secara praktis dapat dikatakan sebanding dengan abadi. Dan sekarang, yang membuat mata mereka berbinar adalah bahwa Suke mungkin memiliki semacam benda suci yang dapat menghindari persepsi para kultivator kuat dari panggung Raja Surgawi. Bagi mereka, ini hanyalah harta tertinggi. Dengan hal ini, itu sudah cukup untuk membentuk penghancuran fatal para pembudidaya kuat di tahap yang sama. Ayo, ayo, ayo. Ayo, bunuh kami. Dewa ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pada saat yang sama, di puncak gunung tidak jauh dari situ, Suke, Duan Jiude, dan Budfest masih berteriak keras. Tapi kali ini, semua Immortal King tidak gegabah melangkah maju. Dengan peringatan pedang kali ini, mereka semua menganggapnya serius, bukan karena mereka takut Suke akan membuat jebakan lain untuk melukai mereka, tetapi karena mereka merasa bahwa jika mereka jatuh lagi, mereka akan kehilangan muka. Mereka telah ditipu oleh ilusi 2 kali, dan mereka tidak akan membiarkannya terjadi untuk ketiga kalinya. Ayo, kita nyata kali ini. Aku bersumpah demi karakterku bahwa aku tidak berbohong padamu. Dewa ini tidak bisa menggunakan gerakan yang sama 3 kali. Ayo cepat, ayo bertarung sampai mati. Suke dan yang lainnya mulai berteriak lagi. Namun, 10 Raja Surgawi tidak tergerak. Mereka sudah berdiri bersama dan mendarat di tanah. Tatapan mereka terfokus saat mereka melihat sekeliling, mencoba menemukan kemungkinan semacam pembatasan di tempat ini. Mereka ingin menemukan beberapa petunjuk dan kemudian memecahkan semuanya sekaligus. Tapi tidak peduli bagaimana penampilan mereka, hanya ada kedamaian di luar. Kecuali ki spiritual mengerikan yang semakin intens di udara, tidak ada lagi yang salah. Tunggu sebentar, tidak. Mengapa ki spiritual yang mengerikan ini mendekati kita? Pada saat ini, Celestial King wanita yang tampak muda tiba-tiba berbicara. 9 Raja Langit lainnya juga menyadarinya. Mereka mengerutkan kening dan melihat ke udara. Pada level mereka, mereka tidak begitu takut dengan ki spiritual yang mengerikan. Setidaknya tingkat ki spiritual yang mengerikan ini, mereka bisa sepenuhnya mengabaikannya. Tetapi jika ki spiritual yang mengerikan ini cukup kuat untuk mencapai tingkat tertentu, bahkan Raja Surgawi pun akan terbunuh. Oh, tampaknya mereka mengatur pembatasan di udara dan menggunakan semacam metode untuk menyembunyikan rune pembatasan.
Sayangnya, aliran ki spiritual yang mengerikan ini telah mengkhianati mereka. Seorang Raja Surgawi segera mencibir. Mereka ingin memadatkan ki spiritual yang mengerikan ini untuk membunuh kita? Itu benar-benar aneh. Orang tua dari klan petani ilahi juga tertawa, wajahnya penuh sarkasme. Bukannya mereka tidak berpikir metode ini akan berhasil. Hanya saja metode ini layak. Tetapi jika ditemukan lebih awal, metode ini akan sia-sia. Meskipun ki spiritual yang mengerikan di luar kota Tiansa cukup besar, setidaknya butuh waktu lama untuk memadatkan dan menyeduh jika ingin menjadi cukup kuat untuk menyakiti mereka. Selama ini, mereka memiliki banyak kesempatan untuk menghindarinya. Dengan kata lain, ketika mereka menemukan tujuan Suke memadatkan ki spiritual yang mengerikan pada saat ini, selama mereka bersama-sama mundur dari area ini, rencana Suke akan benar-benar hancur, dan sama sekali tidak berguna. Ayo pergi, kita tidak perlu membuang waktu di sini untuk menemukan rune pembatasan. Karena mereka ingin memadatkan ki spiritual yang mengerikan, maka mari kita kembali ke kota Tiansa dan menangkap kaki tangan dari fraksi surga yang meledak. Mereka secara alami akan melakukannya harus kembali dan berjalan ke dalam perangkap. Orang tua dari klan petani ilahi membuat keputusan cepat dan memilih cara terbaik. Karena mereka tidak bisa bertarung langsung, mereka akan memainkan serangkaian taktik untuk pergi ke belakang dan menangkap orang-orang mereka secara langsung. Mari kita lihat apakah mereka masih berani berteriak dan memprovokasi kita di luar. Namun, begitu lelaki tua dari klan petani ilahi maju selangkah, wajahnya tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi? Dia berteriak kaget ketika dia menemukan bahwa kakinya sebenarnya ditarik oleh benang sutra transparan dan tembus pandang. Tanahnya benar-benar tertutup jaring besar dari benang sutra pada suatu saat. Oh, tidak, benda ini mengandung racun yang dapat menyerang tubuh kita, melumpuhkan tubuh kita, dan menghalangi pengoperasian kekuatan inti surgawi kita. Saya khawatir kita tidak dapat mengeluarkan racun begitu cepat, kata seorang raja surgawi dengan nada suara dalam. Oh, keterampilan yang tidak penting? Orang tua dari klan petani ilahi tiba-tiba mencibir, melambaikan tangannya, dan mengeluarkan cabang pohon willow zamrud dan menyikatnya di bawah kakinya. Desir. Dengan kilatan cahaya, mereka langsung mendapatkan kembali kebebasan mereka. Benang sutra di bawah kaki mereka menghilang, dan racun di tubuh mereka dibersihkan sepenuhnya. Pak Tuai, artefak surgawi bermutu tinggi Anda dikenal tak terkalahkan. Ini benar-benar luar biasa. Seorang raja surgawi tiba-tiba tertawa. Orang tua dari klan petani suci tampak bangga dan mencibir, para junior yang bodoh ini belum pernah melihat banyak hal. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka dapat menjebak kita dengan keterampilan yang tidak penting ini? Suara mendesing. Sebelum dia selesai berbicara, bayangan putih tiba-tiba muncul dari bawah kaki lelaki tua itu. Itu adalah lengan yang ditutupi dengan embun beku putih, mengepal, dan dengan kecepatan tinggi dan kekuatan besar, tiba-tiba mengenai cabang pohon willow di tangan lelaki tua itu. Pergi, beraninya kau mengingini artefak surgawiku? Orang tua itu terkejut pada awalnya, tetapi dia bereaksi dengan cepat. Dengan raungan, dahan willow di tangannya mekar dengan cemerlang, dan dia melemparkannya langsung ke tinjunya. Dor! Dengan suara teredam, lengan itu terguncang ke belakang, tetapi dahan willow di tangan lelaki tua itu tiba-tiba meredup. Setelah itu, dengan suara retakan, banyak retakan yang tiba-tiba menutupi seluruh cabang pohon willow. Kemudian, dahan willow itu hancur dan berubah menjadi tumpukan abu. Apa? Orang tua dari klan petani ilahi menatap dengan tak percaya. 9 raja surgawi lainnya, serta orang-orang di kota Tiansa yang menyaksikan pemandangan ini, semuanya terkejut dan tercengang. Artefak surgawi bermutu tinggi ini benar-benar rusak? Hancur oleh tinju yang dibor keluar dari tanah? Tidak. Pada saat ini, lelaki tua dari klan petani ilahi telah sadar dan meraung mengejutkan. Artefak surgawi bermutu tinggi ini adalah harta yang dia gunakan untuk mendominasi benua surga. Itu dikenal tak terkalahkan dan bisa menghancurkan segalanya. Tapi sekarang, itu telah dihancurkan oleh tinju. Itu tidak bisa dipercaya. Occult Eyes dan Ghostly Foghand dari Act of Sein berspesialisasi dalam memecahkan semua jenis artefak surgawi. Kamu benar-benar mengirimkannya kepadaku. Apakah ada yang salah dengan otakmu?
Tawa Suke terdengar dari tanah, sangat sombong dan sarkastik. Buttfast, Duan Jiude, saatnya untuk memulai. Dor, dor, dor. Dalam sekejap, terdengar 3 suara keras berturut-turut dan 3 petir meledak di tanah. 3 suara di tanah, fraksi surga yang meledak bersinar di atas panggung. Buttfast berteriak dan mengebor keluar dari tanah, memegang pisau panjang yang dilapisi racun, dan menikamnya dengan keras di bagian anus Raja Surgawi. Wajah Raja Langit berubah. Sepertinya dia tidak menyangka Buttfast akan keluar dari tanah dan melancarkan serangan diam-diam. Dia langsung menyerang. Tetapi lelaki tua dari klan petani suci tiba-tiba berteriak dengan marah, "Jangan perhatikan itu. Ini adalah ilusi." Aura mereka mengalir ke arah itu. Ilusi lain. Kata-kata lelaki tua dari klan petani ilahi mengejutkan Raja Surgawi di depan Buttfast. Mind sense-nya telah terbuka, menutupi segala arah, dan benar saja, dia menemukan bahwa Buttfast, yang berada di bawah selangkangannya, tidak memiliki aura. Sebaliknya, ada beberapa aura familiar yang lewat tidak jauh dari sana. Dia tanpa sadar mengangkat kakinya untuk mengejar mereka, tetapi tiba-tiba berhenti. Tidak, jika itu ilusi, mengapa aku merasa sangat tidak nyaman? Dan, ilusi sebelumnya juga memiliki aura. Aduh, wow. Wajah Raja Surgawi tiba-tiba berubah, dan sebelum dia sempat bertindak, dia tiba-tiba menjerit memilukan. Pisau Buttfast, diolesi dengan minyak cabai dan racun, langsung menembus bagian tubuh Raja Surgawi. Bodoh, dewa ini akan membunuhmu. Buttfast, dengan senyum puas di wajahnya, memegang pisau di tangannya, dan terus-menerus menusuk anus Raja Surgawi. Hentikan, ini terlalu dalam. Cepat, hentikan. Cabut cepat. Panas sekali, sakit sekali. Raja Langit menjerit kesakitan. Dia memiliki kekuatan inti surgawi yang kuat, tetapi karena pisau yang menembus tubuhnya, dia kehilangan semua kekuatannya. Minyak cabai pada bilah pisau bercampur dengan racun, merangsang lukanya, dan melumpuhkan seluruh tubuhnya. Ini tidak bagus, kita telah ditipu, selamatkan dia dengan cepat. Ketika lelaki tua dari klan petani ilahi dan Raja Surgawi lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah, dan mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu. 9 orang berbalik pada saat yang sama dan bergegas menuju Buttfast. Dor! Namun, 2 Raja Surgawi baru saja berlari beberapa langkah ketika bayangan hitam seukuran telapak tangan terbang ke arah mereka. Tidak bagus, ada senjata tersembunyi. Kedua Raja Surgawi mengerutkan kening. Setelah ditipu beberapa kali berturut-turut, mereka tidak lagi ingin menghancurkan benda tak dikenal ini dan langsung memilih untuk menghindarinya. Tapi begitu mereka mundur, arah pergerakan mereka berubah, dan mereka langsung menabrak tumpukan pedang. Raja Surgawi lainnya juga secara aktif atau tidak sengaja menyentuh semua jenis mantra pembatas. Mereka entah terkena ribuan bilah atau diikat oleh benang sutra yang bisa melumpuhkan tubuh. Seluruh adegan itu berantakan, yang membuat orang-orang di kota Tiansa tercengang. Apakah ini pertempuran yang menghancurkan bumi dari 10 Raja Abadi yang bergabung? Mengapa dia dalam keadaan yang begitu menyedihkan? Aku sangat yakin, kombinasi Suke, The Hao, dan Dok ini sangat jahat. Apa yang ada di kepala mereka? Bagaimana mereka bisa membuat begitu banyak jebakan? Lebih penting lagi, kapan mereka memasang begitu banyak jebakan pembatas? Sekali melihat dan saya tahu bahwa itu sudah diatur sebelumnya. F*CK, ternyata ketiga orang ini sudah membuat jebakan dan sedang menunggu Raja Surgawi ini melompat dan menginjaknya. Wajah semua orang menjadi gelap. Mereka tidak bisa berkata apa-apa dengan metode aneh ini, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Lagi pula, melihat seluruh benua surga, tidak akan ada orang keempat yang bisa menghasilkan begitu banyak cara tercela. Chang Duangeng, tuan dari keluarga Chang, terlihat sangat murung saat ini. Dia kesal dan marah, dan dia tidak sabar untuk melihat 10 Raja Surgawi mencabik-cabik Suke berkeping-keping dengan matanya sendiri. Tapi sekarang 10 Raja Surgawi yang mengerikan sedang dipermainkan oleh Suke, Buttfast, dan Duan Jiude, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Tuan, jangan khawatir.
Saat ini, Raja Surgawi itu tampaknya berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tetapi bagaimanapun juga, mereka masih Raja Surgawi. Cara tercela ini paling banyak akan membuat mereka kehilangan sedikit muka. Adapun Suke dan yang lain, mereka akan mati pada akhirnya, dan mereka akan mati lebih menyedihkan. Seorang lelaki tua dari keluarga Chang berdiri di samping Chang Duangying dan berbisik di telinganya. Chang Duangying mendengus dingin, bagaimana mungkin aku tidak melihat apa yang kamu katakan? Aku tidak tahan melihat B Asteris Start kecil itu masih hidup. Bahkan jika dia hidup untuk satu nafas lagi, itu akan membuatku sangat tidak nyaman. Petik 2. Berbicara tentang ini, tatapan Chang Duangying menyapu Ji Wuyun lagi, dan dia berkata dengan suara yang dalam, semua ini adalah kesalahan keluarga Ji. Kamu begitu berani sehingga kamu berani membawa orang-orang dari fraksi surga yang meledak ke kota Tiansa. Ekspresi Ji Qinghan sedikit berubah. Dia tidak menyangka Chang Duangying akan mengetahui hal ini secepat ini. Tapi dia tetap tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang kamu bicarakan, Tuan Chang? Sekte Pagoda Bayangan Kegelapan kita selalu netral dan tidak pernah menjadi musuh dari fraksi surga yang meledak. Mengapa kita tidak bisa membawa orang-orang dari peledak fraksi surga ke kota Tiansa? Oh, Ji Qinghan, apa gunanya berdalih sekarang? Ketika orang-orang dari fraksi surga yang meledak mati, mari kita lihat apakah pemimpin sekte akan tetap netral. Pada saat itu, keluarga Chang akan bertanggung jawab atas kematian Dewa Narkoba, tapi keluarga Ji juga tidak bisa menghindarinya, cibir Chang Duangying. Wajah Ji Qinghan menjadi gelap, dan dia hanya bisa terdiam. Kata-kata Chang Duangying tidak salah. Setelah pertempuran ini, ketika orang-orang dari fraksi surga yang meledak mati, fakta bahwa mereka tidak memiliki perdana surgawi di belakang mereka akan dikonfirmasi. Pada saat itu, Sekte Pagoda Bayangan Kegelapan tidak lagi dapat mempertahankan sikap netral. Terlebih lagi, Dewa Narkoba telah diundang oleh keluarga Ji terlebih dahulu. Pada akhirnya, Ji Wuyun telah membawa orang-orang dari fraksi surga yang meledak. Ketika saatnya tiba untuk menyelesaikan akun, keluarga Chang pasti akan menggunakan masalah ini untuk menyeret keluarga Ji ke bawah. Kakak, aku akan bertanggung jawab atas masalah ini sendiri. Aku tidak akan pernah melibatkan keluarga Ji, kata Ji Wuyun, mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Dialah yang membawa orang-orang ke sini. Diam. Ji Qinghan memelototi Ji Wuyun dan berkata dengan suara dingin, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, bukan tanggung jawabmu. Tapi, Ji Wuyun membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Ji Qinghan memotongnya langsung, tidak ada tapi. Ternyata kamu masih kurang pengalaman dan terlalu memikirkan banyak hal. Sejak awal, kamu seharusnya tidak mempercayai fraksi surga yang meledak, apalagi mendekati mereka. Tapi mereka tidak salah. Ji Wuyun sedikit tidak mau. Salah. Ji Qinghan menggelengkan kepalanya. Kaulah yang salah. Kamu bahkan tidak bisa membedakan antara yang kuat dan yang lemah. Apakah kamu masih memiliki pikiran untuk peduli tentang benar dan salah orang lain? Berbicara tentang ini, Ji Qinghan menunjuk keluar kota Tiansa. Dia menatap langsung ke Ji Wuyun dan berkata dengan suara yang dalam, perhatikan baik-baik. Mereka mengandalkan cara-cara tercela itu untuk membodohi sementara 10 Raja Langit. Tapi apa gunanya itu? Mereka tidak hanya tidak bisa mengubah hasilnya, tapi mereka juga akan mati dalam siksaan yang lebih tragis. Mata Ji Wuyun kehilangan fokus, dan dia tanpa sadar menoleh untuk melihat keluar kota Tiansa. Tapi saat berikutnya, dia bahkan lebih tercengang. Bukan hanya dia, tetapi semua pembudidaya di kota Tiansa yang melihat keluar kota tercengang dan sangat terkejut. 10 Raja Surgawi dengan kekuatan yang menakutkan sekarang berlarian dengan kepala di tangan mereka. Mereka dikejar dan dipukuli oleh Suke, Budfest, dan Duan Jiude. Bagaimana ini mungkin? Ji Wuyun tidak bisa mempercayainya. Itu hanya sebentar, dan situasinya telah berubah begitu cepat. Apa maksudmu bagaimana ini mungkin? Apakah kamu masih berpikir bahwa apa yang aku katakan tidak masuk akal? Ji Qinghan masih menatap Ji Wuyun dan tidak memperhatikan perubahan di luar kota. Dia mengerutkan kening dan bertanya. Kakak, bukannya aku keras kepala, tapi, sebaiknya kamu lihat sendiri. Ji Wuyun sadar dan tidak repot-repot menjelaskan. Dia menunjuk langsung keluar kota dengan senyum masam.
Ji Qinghan mengerutkan kening lebih dalam, dan kemudian menoleh untuk melihat keluar kota Tiansa. Kemudian, dia juga bingung. Di atas awan di luar kota Tiansa, ki jahat spiritual, yang seharusnya memadat, telah berubah menjadi awan gelap. Berbicara secara logis, kondensasi dari spiritual evil ki lambat. Tidak mungkin memadatkan awan gelap seperti itu dalam waktu singkat. Oleh karena itu, jelas bahwa ki jahat spiritual yang gelap telah dipadatkan terlebih dahulu, tetapi telah disembunyikan sampai 10 Raja Surgawi memasuki area itu. Spiritual evil ki sangat hitam, seperti kumpulan tinta hitam yang melayang di udara. Setiap orang tidak ragu bahwa ki jahat spiritual yang begitu kuat sudah cukup untuk membuat Raja Surgawi pucat. Inilah mengapa kelompok Raja Surgawi sekarang dikejar dan dipukuli. Ini terlalu menyeramkan. Aku tidak pernah memikirkan ini. Di antara para penonton, seseorang akhirnya sadar dan berteriak kaget. Ternyata kombinasi dari Ke, De, dan Dok menciptakan begitu banyak jebakan keji untuk mendorong Raja Surgawi itu ke dalam jebakan lain. Ini adalah tujuan akhir mereka, untuk memikat para Raja Surgawi itu ke ki jahat spiritual yang telah dipadatkan sejak lama dan secara paksa menekan kultivasi mereka. Jelas, rencana mereka berhasil. Baru saja, 10 Raja Surgawi dipaksa untuk menyerap banyak ki jahat spiritual. Meridian dan dantian mereka mungkin terkikis oleh ki jahat spiritual. Salah satu Raja Surgawi sangat sengsara. Kultivasinya jatuh langsung ke tahap Surgawi asli Taiyi. Oh, orang tua dari klan petani suci bahkan lebih buruk lagi. Dia jatuh ke tahap Surgawi bumi. Meskipun kultivasi mereka masih dapat dipulihkan selama ki jahat spiritual dipaksa keluar, kombinasi Ke, De, dan anjing tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Mereka seperti serigala yang mencium daging, mengejar mereka dan memukuli mereka. Pertempuran ini benar-benar memperluas wawasanku. Apakah menurutmu, 10 Raja Surgawi ini benar-benar akan dibunuh dengan cara ini? Tiba-tiba, seseorang menanyakan pertanyaan berani ini dengan suara rendah. Kerumunan tiba-tiba terdiam, tetapi segera seseorang menggelengkan kepalanya. Tidak, jangan remehkan kekuatan para Raja Langit. Ya, kombinasi Ke, De, dan Dok dapat memaksa Raja Surgawi ke titik ini, yang cukup menakjubkan. Tapi, saya khawatir level ini tidak cukup untuk membunuh Raja Surgawi manapun. Bagaimanapun, kultivasi Raja Surgawi itu hanya terkikis, tetapi daging mereka masih merupakan tubuh Raja Surgawi. Dengan kekuatan Suke dan yang lainnya, bahkan jika ada surga emas dari surga yang merangkul segalanya di sini, akan sulit untuk membunuh mereka. Kecuali, petik 2. Kecuali apa? Kecuali jika Raja Surgawi perempuan dari fraksi surga yang meledak mengambil tindakan, atau Suke dan yang lainnya memiliki trik lain di lengan baju mereka. Trik lain di lengan baju mereka? Itu tidak mungkin. Ya, ki jahat spiritual ini sudah sangat mengerikan. Suke hanya berada di tahap surgawi manusia. Mungkinkah dia bisa menghasilkan sesuatu yang sebanding dengan kekuatan Raja Surgawi?